never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Meski rencananya akan bergabung dengan tim resmi Ducati, Marc Marquez masih memiliki Desmosedici GP23 yang sama dengan saudaranya dan para pebalap VR46. Menurut Alex Marquez, level motor ini berfluktuasi tergantung treknya. MotoGP sangat didominasi oleh Ducati sehingga di belakang pebalap model 2024, pengejar pertama adalah Marc Marquez, yang berada di trek dengan versi GP23. Namun, di tengah musim panas, pembalap Spanyol itu tampaknya mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengembangan model terbaru, yang melampaui mesinnya sendiri. Dua keberhasilan dalam kondisi yang digambarkan sebagai aneh oleh orang itu sendiri tidak terlalu mempertanyakan keadaan ini, seperti yang ditunjukkan oleh GP Emilia-Romagna, di mana Marquez tidak berhasil mengikuti para pemimpin dan GP24 mereka. Kemenangan ini dipengaruhi oleh kondisi dan kemajuan pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh perkembangan mesin Marc. Saya mendapat dukungan yang sama besarnya dengan GP23 lainnya, sama persis, tegasnya usai sukses di Misano. Dan untuk alasan yang bagus, semua pengemudi dengan model ini dijamin mendapat perlakuan yang sama. Tak terkecuali Marc Marquez meski ia dipromosikan ke tim pabrikan musim depan. Tidak ada bedanya, jelas sang kakak, Alex Marquez, yang juga pebalap Ducati 2023. Di dalam kontrak disebutkan, semua yang diterima GP23 harus sama untuk semua orang 4 potong, 1 untuk masing-masing. Bungsu dari bersaudara ini ditanyai tentang keseimbangan kekuatan saat ini dan khususnya tentang fakta bahwa MotoGP sekarang dapat dibagi menjadi 3 subkategori, dengan GP24, GP23, dan kategori lainnya. Tidak, selalu ada 2, candanya, seolah menempatkan mesinnya di urutan kedua. Saya pikir itu tergantung pada sirkuitnya, di beberapa sirkuit Anda dapat dengan jelas melihat bahwa motor tahun ini selangkah lebih maju, dan di sirkuit lain terdapat lebih banyak perbedaan. Bagi saya, di Silverstone jelas bahwa GP24 berada satu tingkat di depan para pembalap yang lain, bahkan Aprilia yang menang dan sangat cepat di sana. Tapi ada sirkuit di mana semua orang lebih dekat. Sementara itu, korban terjatuh saat tes pertama GP Indonesia, Miguel Oliveira terkena pukulan di bagian pergelangan tangan. Kabar pertama dari tim Trackhouse sayangnya membenarkan bahwa Miguel Oliveira mengalami cedera usai terjatuh pada sesi latihan bebas pertama Grand Prix Indonesia. Pembalap asal Portugal itu menjadi korban kekerasan Hikside pada pertengahan sesi Jumat pagi, di lintasan Mandalika, saat memasuki tikungan 4 lintasan. Dilempar secara spektakuler oleh Aprilia miliknya, ia tetap sadar namun membutuhkan bantuan penyelamat untuk bangkit. Tim Amerika mengkonfirmasi informasi tersebut sebelum sesi tes, dan pertanyaannya sekarang adalah tindak lanjut apa yang akan diberikan untuk perawatan cedera ini. Miguel mengalami patah tulang di pergelangan tangan kanannya, kata Trackhouse dalam siaran persnya. Beliau sedang menjalani pemindaian 3 dimensi di RS Mataram untuk menilai perlu tidaknya operasi. Sesegera mungkin kami akan memberikan informasi lebih lanjut. Mundur dari sisa Grand Prix Indonesia, Miguel Oliveira pun berisiko absen pada putaran berikutnya, mulai pekan depan di Motegi. Inilah yang disarankan oleh dokter MotoGP, Angel Charte, kepada motorsport.com, yang secara khusus menyebutkan patah tulang yang rumit sebelum menambahkan, dia harus dioperasi dan akan melakukan perjalanan ke Portugal untuk operasi. Dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam Grand Prix Jepang. Berita terbaru dari tim di penghujung hari di lokasi mengkonfirmasi tren ini, sementara cedera pengemudi telah didiagnosis dengan lebih tepat. Miguel menderita beberapa patah tulang radius, Trackhouse melaporkan. Patah tulang ini telah berhasil distabilkan, Miguel sadar dan akan kembali ke Portugal untuk konsultasi operasi.
Meski rencananya akan bergabung dengan tim resmi Ducati, Marc Marquez masih memiliki Desmosedici GP23 yang sama dengan saudaranya dan para pebalap VR46. Menurut Alex Marquez, level motor ini berfluktuasi tergantung treknya. MotoGP sangat didominasi oleh Ducati sehingga di belakang pebalap model 2024, pengejar pertama adalah Marc Marquez, yang berada di trek dengan versi GP23. Namun, di tengah musim panas, pembalap Spanyol itu tampaknya mengeluarkan lebih banyak uang untuk pengembangan model terbaru, yang melampaui mesinnya sendiri. Dua keberhasilan dalam kondisi yang digambarkan sebagai aneh oleh orang itu sendiri tidak terlalu mempertanyakan keadaan ini, seperti yang ditunjukkan oleh GP Emilia-Romagna, di mana Marquez tidak berhasil mengikuti para pemimpin dan GP24 mereka. Kemenangan ini dipengaruhi oleh kondisi dan kemajuan pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh perkembangan mesin Marc. Saya mendapat dukungan yang sama besarnya dengan GP23 lainnya, sama persis, tegasnya usai sukses di Misano. Dan untuk alasan yang bagus, semua pengemudi dengan model ini dijamin mendapat perlakuan yang sama. Tak terkecuali Marc Marquez meski ia dipromosikan ke tim pabrikan musim depan. Tidak ada bedanya, jelas sang kakak, Alex Marquez, yang juga pebalap Ducati 2023. Di dalam kontrak disebutkan, semua yang diterima GP23 harus sama untuk semua orang 4 potong, 1 untuk masing-masing. Bungsu dari bersaudara ini ditanyai tentang keseimbangan kekuatan saat ini dan khususnya tentang fakta bahwa MotoGP sekarang dapat dibagi menjadi 3 subkategori, dengan GP24, GP23, dan kategori lainnya. Tidak, selalu ada 2, candanya, seolah menempatkan mesinnya di urutan kedua. Saya pikir itu tergantung pada sirkuitnya, di beberapa sirkuit Anda dapat dengan jelas melihat bahwa motor tahun ini selangkah lebih maju, dan di sirkuit lain terdapat lebih banyak perbedaan. Bagi saya, di Silverstone jelas bahwa GP24 berada satu tingkat di depan para pembalap yang lain, bahkan Aprilia yang menang dan sangat cepat di sana. Tapi ada sirkuit di mana semua orang lebih dekat. Sementara itu, duet Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, kompak dibikin terheran-heran oleh sambutan meriah dan heboh dari fans MotoGP Indonesia menjelang pekan balap di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 27 hingga 29 September 2024 nanti. Para pembalap MotoGP sudah mulai berdatangan, dan pada Rabu, 25 September 2024, sebagian dari mereka mengikuti parade di kota Mataram. Mereka adalah Mario Aggi, Marc Marquez, Jorge Martin, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Luca Marini, Jack Miller, Alex Rins, Raul Fernandez, Bezzecchi, dan Giannantonio. Para pembalap memulai parade pada pukul 16 WITA di depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik menuju arah barat dan finish di Teras Udayana. Para pembalap ini diarak menggunakan mobil trailer Mandalika agar masyarakat bisa lebih leluasa menyapa mereka secara langsung. Bezzecchi pun menjadi salah satu rider yang punya penggemar terbanyak di parade kali ini.